berada di sisi selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul adalah wilayah dengan ragam kekayaan hayati nan lengkap. Ditunjang lahan nan luas, ketersediaan air yang berkecukupan, dan sumber daya yang melimpah menjadikan Bantul memiliki beragam sumber perekonomian. Utamanya adalah sektor pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan. Potensi inilah yang secara berkesinambungan menjadi salah satu fokus kerja pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau DPPKP. Sumber daya ini coba dimaksimalkan demi kesejahteraan warga Bantul. Di bidang pertanian, beragam inovasi dan pengembangan dilakukan DPPKP baik secara mandiri maupun bersama-sama para petani. Salah satu hasil yang bisa disebut adalah pertanian lahan pasir. Memanfaatkan lahan pasir di pesisir selatan yang sebelumnya dianggap marginal, DPPKP membimbing para petani menanam beragam komoditas. Dan terbukti, di lahan yang membentang dari Parangtritis hingga Pantai Pandan Simo, kini menjadi sumber penghidupan para petani di kawasan pesisir. Pertanian lombok adalah salah satu komoditas yang diandalkan petani di pesisir selatan, selain pertanian bawang merah hingga ubi. Ada pula pengolahan lahan marginal lainnya yang berupa lahan kering di kawasan perbukitan. Salah satunya adalah kawasan perbukitan Desa Nawungan di Kecamatan Imogiri. Melalui bimbingan DPPKP Kabupaten Bantul, lahan ini dijadikan sentra pertanian bawang merah organik. Mengandalkan pengairan dari embung-embung yang ada, pertanian organik di kawasan berhasil mengangkat kehidupan petani di kawasan perbukitan. Keberhasilan dunia pertanian di kabupaten tentu tak lepas dari beragam upaya yang dilakukan di DPPKP. Dilakukan secara terpadu, dukungan itu bisa dibilang dari hulu hingga hilir. Terkini, salah satu yang bisa disebut adalah pemberian bantuan peralatan sebagai upaya modernisasi pertanian. Dalam hal bercocok tanam misalnya, petani yang sebelumnya bekerja secara manual kini mulai dikenalkan pada teknologi. Adalah mesin tanam atau rice transplanter yang dibagikan kepada sejumlah kelompok tani menjadikan sistem tanam lebih singkat dan efisien. Mesin tanam ini sekaligus menjadi solusi bagi petani di tengah kian sulitnya mencari buruh tanam. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya modernisasi pertanian lainnya adalah menghadirkan mesin panen combine harvester. Tidak sekedar memberikan bantuan alat, DPPKP juga memberi pelatihan terkait operasionalnya. Upaya mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian ini akan membantu petani melakukan panen secara cepat, sekaligus efisien karena dilengkapi dengan alat perontok. Gabah pun langsung bisa dimasukkan ke dalam kantong dan siap diangkut ke tempat penjemuran. Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, DPPKP juga bekerja sama dengan petani demi mengatasi berbagai persoalan. Ini betul-betul terus dijabarkan dalam yang bisa bersama kita capai. Keberadaan hama tikus adalah salah satunya. Dan solusi yang ditawarkan adalah melalui cara rekayasa ekologi dengan mengintroduksi musuh alami tikus yakni burung hantu. Penggunaan predator alami ini didasari pengalaman sulitnya menekan populasi tikus tanpa gerakan pengendalian secara serentak. Namun gerakan serentak sering terkendala kondisi geografi atau demografi sehingga tidak berhasil maksimal. Atas dasar itulah, mengintroduksi burung hantu dengan memasang sarang-sarang di area persawahan menjadi salah satu solusi demi menekan populasi hama tikus. Langkah dan terobosan ini tak lain demi meningkatkan hasil produksi pertanian dan meningkatkan taraf perekonomian petani di Kabupaten Bantul. Upaya itu ditindaklanjuti dengan beragam program pendampingan dalam tata kelola hasil panen. Salah satunya adalah mengakomodasi pengelolaan dan pemasaran beras Bantul asli. Beras produk petani lokal di mana pengolahan dan produksinya melibatkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau LDPM. LDPM di bawah pendampingan DPPKP Kabupaten Bantul ini mengemas beras hasil petani lokal Bantul dalam ukuran 5 kg demi mempermudah distribusi penjualan. Dan sebagai bentuk pemberdayaan dan keberpihakan terhadap petani, DPPKP Kabupaten Bantul mewajibkan para aparatur sipil negara di lingkungannya membeli beras Bantul melalui koperasi DPPKP setiap bulannya.
Langkah pemberdayaan petani lainnya adalah memfasilitasi para petani untuk memasarkan produknya. Digelar setiap hari Rabu di halaman kantor DPPKP, Komplek Pemda 2 Manding, beragam produk hasil pertanian dipasarkan, dari makanan olahan pertanian hingga bibit pertanian. Langkah ini merupakan upaya Dinas DPPKP memberdayakan dan mengangkat perekonomian para pelaku usaha pertanian. Upaya Dinas DPPKP Bantul dalam mengangkat perekonomian petani juga dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Mina padi adalah salah satunya. Sistem budidaya ikan dengan memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi. Dari uji coba yang dilakukan salah satunya di lahan pertanian Banguntapan, pola budidaya ikan seperti ini dinilai menambah keuntungan petani. Selain dari hasil perikanan, keuntungan lainnya adalah kotoran ikan di lahan mampu mengurangi tebaran pupuk sehingga menurunkan biaya produksi pertanian. Langkah mendorong perekonomian warga juga dilakukan dengan pemberian bibit dan sarana-sarana perikanan. Di antaranya adalah sistem perikanan kolam terpal. Pihak dinas mendorong adanya perikanan kolam terpal dikarenakan sistem ini dinilai praktis dan meminimalisir biaya. Paling tidak, sisi penghematan terletak pada keberadaan kolam tanpa harus membuat kolam beton atau kolam galian. Selain itu, sistem kolam terpal bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit di tengah keterbatasan lahan. Tak sebatas pendampingan dan memfasilitasi sarana perikanan, Dinas DPPKP juga memberi kemudahan dalam penyediaan bibit ikan. Melalui UPTD Balai Budidaya Ikan, DPPKP Kabupaten Bantul menyediakan bibit unggul beragam ikan seperti nila, tombro, tawes, gurami, dan lele. Ketersediaan bibit ikan ini tersebar di 4 balai budidaya ikan, yakni bibit Barongan Jetis, Murti Gading Sanden, Gesian Panda, BBI Pangungharjo Sewon, dan BBI Sri Hardono Pundong. Optimalisasi sumber daya perikanan juga dilakukan Dinas PPKP Kabupaten Bantul. Demi memaksimalkan potensi Laut Selatan, pihak dinas terus berupaya mendorong warga, terutama warga pesisir untuk menekuni dunia perikanan. Salah satunya dengan menggelar Festival Budaya Bahari di pesisir selatan. Acara ini dimeriahkan dengan lomba tangkap ikan bagi nelayan, lomba pancing, dan pameran produk kelautan dan perikanan. Gelaran Festival Budaya Bahari ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman, membangkitkan kesadaran generasi muda dan masyarakat akan kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Bantul. Mari Bang, silakan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian warga di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan, DPPKP Kabupaten Bantul terus berupaya melakukan beragam terobosan dan inovasi. Adanya kendala dan permasalahan dicarikan solusi, di antaranya bidang pertanian. Sebagian kerugian petani, salah satunya disebabkan adanya kesalahan kelola hasil panen padi. Di antaranya adalah proses penjemuran yang sering dilakukan sembarangan. Bahkan tak jarang, petani menjemur di pinggir jalan dan dibiarkan hingga beberapa hari. Kondisi ini membuat padi rentan terlindas kendaraan dan bercampur kotoran. Bahkan padi yang sudah dijemur kembali menjadi lembab karena dibiarkan terkena embun di malam hingga pagi hari. Dari sinilah Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memunculkan inovasi pertanian berupa Si Perkasa atau Sistem Penjemuran Karya Sentosa. Sebuah sistem penjemuran sederhana yang menggunakan bahan utama terpal dan bambu
serta mudah diterapkan petani dengan biaya murah. Dalam proses pengeringan ala Si Perkasa, penjemuran padi dilakukan pada lahan yang benar-benar aman dari kendaraan. Dan perlakuan berbeda dilakukan menjelang sore atau sekitar pukul 15 saat matahari mulai turun. Padi yang sudah dijemur sejak pagi ditutup menggunakan tenda terpal. Keberadaan tenda ini akan menjaga hawa panas tersebar secara merata dan membantu pengeringan biji padi lebih cepat. Bahkan di malam hari pun, hawa panas akan tetap ada karena terpal akan berfungsi menyimpan panas yang didapat di siang hari serta melindungi dari angin dan embun. Dari hasil aplikasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2016, Si Perkasa terbukti mempersingkat masa pengeringan. Untuk kepentingan pembuatan benih dengan kadar air 10%, Si Perkasa hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari. Padahal jika dijemur manual, proses pengeringan memakan waktu 4 hingga 5 hari. Begitupun untuk menghasilkan beras konsumsi, penjemuran biasanya memakan waktu seminggu. Dengan Si Perkasa, hanya butuh waktu 3 hingga 4 hari. Hasil biji padi pun tidak mudah pecah dan tidak berwarna kecoklatan. Lebih efektif, efisien, ekonomis, fleksibel, dan ramah lingkungan. Terlebih sistem ini sangat aplikatif dan memiliki beragam keunggulan. Tidak saja bisa diaplikasikan pada hasil pertanian padi, Si Perkasa juga bisa dimanfaatkan untuk proses pengeringan hasil pertanian lainnya, seperti jagung, kedelai, sorghum, kopi, dan kacang-kacangan. Dan yang terpenting, sistem pengeringan ala Si Perkasa ini bisa digunakan untuk proses pengeringan di musim hujan, praktis dan tepat guna, meningkatkan daya tumbuh benih, memenuhi standar kadar air, dan mengurangi bulir padi pecah. Inovasi ala Bantul ini diharapkan dapat diaplikasikan di seluruh penjuru tanah air, sehingga cita-cita ketahanan pangan nasional tercapai. Selain itu, Si Perkasa diharapkan mampu berkontribusi mengurangi kerugian petani akibat permasalahan penjemuran dan kesalahan kelola pasca panen. Program kerja dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga juga dilakukan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Di antara yang menjadi produk unggulan peternakan adalah itik turi atau itik Mataraman. Itik asli Bantul yang memiliki ketahanan terhadap segala kondisi iklim dan suasana. Jika kebanyakan, itik rentan stres dan berujung turunnya produktivitas telur dan dagingnya. Itik turi tidak akan terpengaruh meski sering berpindah tempat. Unggas yang sudah diakui Kementerian Pertanian sebagai unggas khas Bantul ini memiliki prospek menjanjikan untuk terus dikembangkan. Program lain yang menjadi prioritas adalah Kiwap dan Siwap. Kambing indukan wajib bunting dan sapi indukan wajib bunting, sebuah program untuk meningkatkan populasi sapi dan kambing di Kabupaten Bantul. Demi mendukung program ini, DPPKP Kabupaten Bantul memfasilitasi kawin suntik atau inseminasi buatan secara gratis. Petugas akan datang ke kandang-kandang kelompok demi membantu para peternak mempercepat proses pembuahan kambing dan sapi. Upaya menggenjot populasi kambing dan sapi ini tak lain demi memenuhi kebutuhan daging di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya. Selain itu, kemudahan dalam pemberian inseminasi buatan ini juga sebagai pendorong agar masyarakat, terutama kaum muda, tertarik menggeluti bidang peternakan. DPPKP Kabupaten Bantul melihat prospek bisnis ternak sangat terbuka lebar, apalagi kebutuhan daging kambing dan sapi tergolong cukup tinggi. Tapi tentu saja, masyarakat tidak tutup mata saat mencari daging di pasaran. Adanya jaminan daging yang sehat menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dan jaminan daging sehat ini bermula dari hewan yang sehat dan cara pemotongan yang benar. Berkaca dari inilah, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan merasa ikut bertanggung jawab dalam penyediaan daging aman, sehat, utuh dan halal atau ATSUH. Semua itu dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan demi menjamin kesehatan dan ketentraman batin masyarakat. Melalui unit pelaksana teknis rumah potong hewan atau RPH yang berada di Desa Segoroyoso Pleret, tugas dalam memberi jaminan daging asuh itu dimulai.
Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal dengan menyediakan layanan pemotongan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil dan tersertifikasi. Dalam sehari, UPT RPH ini melayani lebih dari 20 ekor sapi dari para pedagang daging. Jumlah ini melonjak tajam jika dibanding beberapa tahun sebelumnya yang hanya melakukan pemotongan tak lebih dari 5 ekor sapi. Naiknya konsumen ini tidak lepas dari upaya pihak UPT RPH dipertautkan Bantul dalam upaya mendekati dan mensosialisasikan kepada calon konsumen. Sejumlah petugas berkeliling dan mendekati secara langsung para pedagang daging dengan menekankan pentingnya daging asu. Kini, jurus ini terbukti menaikkan jumlah konsumen dari waktu ke waktu. Selain itu, pihak UPT juga memberikan layanan penjemputan hewan jika pedagang tidak memiliki armada angkut. Pihak UPT akan mengambil hewan yang akan dipotong ke rumah konsumen untuk dibawa ke rumah potong hewan. Kegigihan pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya mendorong konsumen menggunakan UPT RPH diiringi layanan pemotongan yang prosedural secara kesehatan. Pihak pengelola hanya akan melayani pemotongan hewan yang disertai dokumen kelengkapan, diantaranya surat asal-usul hewan. Usai pemeriksaan dokumen, hewan selanjutnya diistirahatkan agar tidak mengalami stres yang bisa menurunkan kualitas daging. Prosedur penanganan pemotongan dimulai dengan pemeriksaan kondisi hewan oleh dokter hewan yang berjaga. Pemeriksaan ini merupakan layanan antemortem yang harus dilalui untuk memastikan hewan terpenuhi unsur kelayakan untuk disembelih. Proses lanjutan adalah dengan membawa hewan ke restaining box dan dijatuhkan, selanjutnya proses penyembelihan. Dan demi menjamin daging yang asuh, para jagal yang bertugas pun telah mengantongi sertifikat sebagai juru potong secara syariat. Proses pemeriksaan pun tidak berhenti saat hewan masih hidup. Tindakan postmortem dilakukan dengan memeriksa kondisi daging hasil penyembelihan. Dan saat semua dipastikan aman, sehat, utuh dan halal, daging-daging ini distempel sebagai penanda jaminan mutu daging. Selain layanan penyembelihan, RPH Segoroyoso juga memberikan layanan penyediaan tempat di hari-hari tertentu seperti Hari Raya Kurban secara gratis. Layanan ini merupakan bentuk aksi sosial kepada warga yang tidak memiliki lahan untuk proses penyembelihan hewan kurban. Dan sesuai komitmen pihak RPH, layanan antar daging selalu disiapkan demi kepuasan konsumen. Menggunakan armada khusus, daging-daging yang disembeli di tempat ini akan diantar hingga ke rumah konsumen sebelum diedarkan di pasaran. Keberadaan RPH Segoroyoso adalah upaya Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memberi jaminan ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Semua itu tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang menginginkan daging yang benar-benar layak dikonsumsi. Permasalahan di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan akan selalu ada. Namun bagi Dinas PPKP, semua itu adalah tantangan untuk membangun dan mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi di Kabupaten Bantul.